Sudah benar. Jadi silakan barangkali apa namanya? Boleh. Bunda barangkali ini sih Boleh. pengen tahu katanya. Oh boleh, silaturahim ya. Program kerja gitu. Ya. Boleh. Siap. Kasih dari seorang calon Gitu ya. Amin, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Insyaallah dalam keadaan sehat sempurna, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih keluarga besar Lumung Indonesia, keluarga besar dari Partai Amanat Nasional. Di sini ada dan tim sukses, tim yang luar biasa di sini pastinya saudara-saudara saya, kakak saya, guru saya juga di sini ada Kang Epi dari DPD ya, dari pengurus Kota Cirebon, dan di sini ada Kang Indra dari DPD Kabupaten Cirebon, dan di sini ada Keraton Kecirebonan, dan di sini juga ya Bang baru saya kenal gitu ya. Terima kasih di sini ya Allah. Saya sangat bahagia sekali pada hari ini setelah lebih dari 3 bulan, lebih mungkin 4 bulan ya di sini. Kebetulan saya alhamdulillah saya lahir di Garut, tapi ayah saya punya nenek itu asli dari Cirebon. Jadi papa saya Tionghoa, Chinese, mama saya orang Sunda. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan dengan mix, dan alhamdulillah saya mualaf di tahun 2008 ya gitu, dari proses dari 2003 ke 2008. Nah alhamdulillah sudah memantapkan hati ya, walaupun saya berbeda dengan bapak saya saat ini, alhamdulillah kita saling menghormati. Dan alhamdulillah juga ya saya dihijab juga baru berapa tahun lah ya, baru 5 tahun. Dan alhamdulillah bisa di ini terus. Dan kalau misalnya untuk kita nih kita berprinsip bahwa seluruh agama ini ya agama adalah kebaikan, karena saya pun juga berproses dari agama Buddha, dari Kristen gitu. Saya sampai di sini mematahkan alhamdulillah menjadi seorang muslim gitu. Itu prosesnya luar biasa, karena pastinya dikucilkan dari keluarga gitu kan, dan juga betul-betul saya ya harus membeli kehidupan sendiri dari minus ya, dari awal. Alhamdulillah dengan bekal itulah mungkin saya juga punya keyakinan bahwa setiap segala sesuatu yang kita sudah pilih gitu, saya tuh juga segala sesuatunya tuh harus pakai ya apa ya, hati dan logika untuk bisa. Kenapa sih harus memilih sebagai seorang muslim ya kan? Pastinya itu prosesnya itu luar biasa gitu, karena dari tahapan itu mulai dari hidayah. Alhamdulillah saya punya hidayah setiap mendengar azan gitu kan, sampai dengan saya itu mendengar ada yang mengaji itu langsung saya tuh merinding gitu kan. Ini tuh ada apa ya Tuhan gitu, sampai saya tuh kok begitu saya mendengar apa ya azan ini kok begitu masuk ke hati dan pikiran saya. Ternyata memang ada suatu hal yang saya pelajari bahwa itu adalah lafaz Tuhan ya, lafaz Allah, yang dimana itu adalah menyerukan nama kebaikan Allah, yaitu segala puji milik Allah dan Tuhan semesta alam. Itu kalau digali maknanya luar biasa. Akhirnya saya dari situ belajar dan sampai memantapkan hati bahwa ya pada intinya gitu ya, tanpa kita berbicara sara ya, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari situlah saya mulai untuk bisa meyakini bahwa jalan hidup saya harus jalani dari mulai keputusannya ya. Nah dari situlah alhamdulillah dengan segala konsekuensi yang ada, saya berpikir akan mengikuti hati saya walaupun ada benturan saya terhadap keluarga, walaupun ini sangat dilematis luar biasa gitu. Tapi karena saya juga dimimpikan jubah besar emas, bawa tongkat emas, dan tidak ada wajahnya bercahaya, hanya berbicara. Pada saat itu saya menangis di dalam mimpi, ya, sabar kamu nak, bertawakallah kamu maka kamu akan selamat. Di situ saya terbangun, saya melihat bahwa ya Allah, ya Tuhan apa ini gitu, karena saya waktu itu belum masuk Islam ya. Ya Tuhan apa ini bertawakal? Saya cari akhirnya alhamdulillah dapat di hari ketiga, karena di Injil tidak ada bertawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Jadi dari situ saya memantapkan hati untuk saya memilih. Nah
Kenapa saya dalam tahap itu saya berjuang? Ya alhamdulillah dari umur 18 tahun saya sudah bekerja. Jadi umur 18 tahun saya sudah bekerja untuk menghidupi diri saya sendiri pada intinya gitu, karena saya harus hidup sendiri dalam posisi yang cukup sulit pastinya dari keluarga. Dari situ saya survive di properti, alhamdulillah sampai saat ini saya bisnis properti dari awal sampai ini pun developer yang saat ini adalah developer masih keluarga saya. Dan di Bandung ada hotel-hotel Agung Group gitu kan, dan di sini juga masih beberapa Agung Group. Iya. Jadi ada 22 hotel kalau yang namanya Reality, Golden Power, Serela di Bandung, mungkin yang pernah dengar ada Berganain, ada Seriti di Novelucci, itu masih hotel keluarga. Nah, makanya dari situ saya melihat bahwa segala sesuatu kesuksesan itu pasti diraih karena kerja keras dan keyakinan. Akhirnya saya tuh udah mulai dari merintis dari nol. Akhirnya saya berusaha umroh haji bersama almarhum Syekh Ali Jaber. Mungkin udah tahu ya, almarhum Syekh Ali dulu itu saya tertarik dengan beliau karena orang Madinah mau hijrah ke Indonesia, melepaskan kewarganegaraannya hanya untuk Indonesia. Kita saja mungkin orang Indonesia belum tentu mau hijrah ke Madinah kan, belum tentu mau jadi KTP atau paspornya Madinah, belum tentu kan, walaupun kita cinta tanah suci ya. Ini tanah suci, Syekh Ali lahir di Madinah yang begitu, dari tanah suci datang ke Indonesia hanya untuk Syiah di Indonesia. Bagi saya itu people special gitu. Jadi betul-betul bukan hanya seorang yang spesial, tapi ulama yang spesial buat saya. Dan akhirnya kita buka bisnis bareng PT bareng itu di Kampung Tahfiz Quran itu 200 hektar di Jati Handap, terus juga ada di Cicalengka 200 hektar itu dibikin perumahan Kampung Tahfiz Quran. Karena saya melihat bahwa potensi Syekh pada waktu itu kan banyak properti syariah ya waktu itu kan. Nah disitulah saya ini semuanya. Terus umroh haji, terus kita mau umroh gratis 300 tunanetra Hafiz Quran. Mungkin pernah dengar ya dengan Syekh Ali kalau di TV itu dengan tunanetranya yang pencetak Hafiz Quran itu diumrohkan gratis sama beliau 300 orang. Nah di situ saya melihat kalau bersedekah itu tidak akan berkurang, gitu. Pasti akan selalu menambah dan bahkan akan lebih lagi gitu bisa memberi. Dan dari situlah saya melihat bahwa ternyata dari sisi bisnis itu kita harus bersosial. Saya belajar dari itu juga. Nah akhirnya berkembanglah sampai saat ini saya bisnis umroh haji juga. Terus berkembanglah lagi selama COVID, alhamdulillah. Selama COVID ini membawa berkah buat saya juga, karena kan properti sama tour and travel kan close ya. Nah setelah dari close ini kan mau usaha apa gitu. Nah saya tuh ada yang ke rumah yang jualan keripik ini. Ibu katanya boleh nggak, katanya belilah, karena kalau nggak beli juga tukar sama beras, karena saya lagi kesusahan. Saya kan jadi terenyuh kan, sebenarnya kenapa sih ini saya beli berapa bal? Ibu punya aja berapa orang yang seperti ini, saya punya banyak bu. Akhirnya saya kumpulkan pedagang-pedagang keripik, pedagang cilok, chicken, pedagang kaki lima, karena pada saat itu tidak boleh berjualan kan. Akhirnya di situ saya bilang ke Bapak Wali Kota Bandung, Mang Oded, almarhum Mang Oded, Wali Kota Bandung, karena saya domisili di Bandung. Saya bilang gimana caranya Mang Oded gitu, kalau untuk pembinaan pedagang kaki lima, ya udah bikin komunitas aja katanya gitu. Dulu namanya Lumbung Bandung. Nah, terus akhirnya udah ada sekitar 10.000 dari asosiasi pedagang kaki lima. Saya tuh sudah ada di Bandung, Jawa Barat aja sudah ada 15.000 anggota. Nah akhirnya saya berkembangkan ke Keraton Kacerbonan, dikembangkan dengan Ibu Menteri Investasi, karena beliau kan Menteri Investasi nih, pastinya di kementerian ini kan banyak banyak peluang untuk bisa mengeksporkan gitu, UMKM segala macam. Akhirnya dari situ saya bilang ya udah ini namanya Lumbung Indonesia aja karena se-Indonesiaan gitu. Nah dari situ alhamdulillah setelah dari perjalanan buatlah namanya Yayasan Koperasi Lumbung Indonesia, membawahi nelayan, petani, peternak, pedagang kaki lima, UMKM, terus juga usaha ekonomi kreatif kerajinan. Nah kayak berbos segala macam dari Cirebon sama dari kerang-kerang saya bawain di Dubai. Terus juga ada beberapa yang kayak batik-batik dengan tekstil Giovanni kan, batik Rusmi,
juga alhamdulillah suka ekspor ke New York, ke Korea, kemana-kemana. Itu di event-event kementerian. Nah di situ saya melihat bahwa oh iya saya punya link ya, alhamdulillah punya link yang sudah terbangun, punya relasi. Buat apa punya relasi dengan menteri ini atau mungkin dengan tokoh ini kalau tidak ada feedbacknya, manfaatnya untuk orang-orang gitu. Akhirnya saya tuh sambungkan. Akhirnya jadilah Lumu Indonesia besar sampai punya pabrik skincare sendiri, sampai alhamdulillah ini sudah ekspor dan kita punya kantor di Turki gitu kan. Terus kita ada 62 negara perwakilan kita yaitu PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia di seluruh dunia, untuk beasiswa gratis, gimana caranya warga supaya dapat gratis di luar negeri, terus bagaimana bekerja sambil kuliah, itu tuh semua kita terapkan di Lumu Indonesia. Nah, kenapa saya bisa hadir di sini gitu ya, di kota Kabupaten Cirebon Indramayu? Karena saya sudah bukan di kota kabupaten seluruh Indonesia di 12 provinsi. Itu kerjasamanya dengan wali kota, bupati, dan gubernur. Nah, termasuk dengan Keraton Kecirebonan sudah terbangun 3 tahun lebih ya dengan keraton. Karena waktu itu saya rencana nggak mau menjadi calon legislatif gitu, baru-baru ini tiba-tiba Allah izinkan di wilayah sini karena kebetulan Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan saat ini sebagai ketum PAN, saya terdengarlah suaranya bahwa saya itu kan sudah banyak kegiatan sosial, kenapa nggak dikembangkan aja untuk menjadi calon legislatif. Saya bilang ya saya sih nggak ada basic politik, saya bilang gitu, tapi saya berusaha untuk kalau memang ini menjadi jalan jembatan untuk membantu orang banyak, kenapa tidak. Program saya yang di Indonesia saya diplikasikan ke partai, saya bilang ke kemenangan saya. Mungkin saya punya kakak saya punya motor listrik ini kan, punya kakak saya ya banyak hal yang bisa kita dagangin istilahnya gitu kan. Nah alhamdulillah dari situ saya melihat bahwa potensinya ada ya Bu Bidan. Halo, assalamualaikum. Sini Bu Bidan. Iya, Kita ayo. kumpul. Sini. Oh kan sendiri. Aduh langsung video call. Lanjut ya. Lanjut terus. Ini punya klinik dan selalu bagi yang nggak mampu tuh melahirkan gratis nih. Gratis. Subsidi sebentar. Nah lanjut ya. Nah alhamdulillah. Nah setelah dari itu semua saya bilang kenapa kita duplikasi aja program Lumu Indonesia yang sudah saya lakukan dengan beberapa kementerian. Saya akan duplikasikan di khusus kota Kabupaten Cirebon Indramayu. Itulah visi misi saya yang mungkin insya Allah saya membutuhkan partner yang bisa bersama saya, baik dari sisi program sosial, baik dari sisi program bisnis. Karena saya akan menciptakan satu bentuk wirausaha baru. Ada banyak produk yang saya langsung dengan pabrik, termasuk dengan JNE, saya langsung dengan ownernya. Siapa yang mau jadi agen JNE itu langsung saya bisa berikan aplikasi itu gratis, tidak perlu modal. Terus kalau untuk yang mau jadi agen motor listrik tidak perlu modal juga, saya bisa ya, berikan ininya provinciannya. Terus ada Lumu filter yang kita ada air hujan, air keran itu bisa jadi air minum, tidak perlu beli air galon seumur hidup. Saya sudah hemat 2 juta ini per month untuk ini. Nah nanti kita terapkan di Ciperna karena itu kasihan harus beli-beli. Ciperna tahun ya, kecamatan tahun ya. Nah pokoknya banyak sektor ini dengan Bu Bidan. Bu Bidan ini alhamdulillah tandem saya juga, partner saya di Kesambi karena beliau di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Beliau selain bidan ya pastinya tokoh ya yang sudah banyak berbuat untuk masyarakat. Terus juga beliau juga banyak program-program di mana mungkin kesannya gratis tuh. Oh di situ saya di itu sama Kak Epi. Jadi lagi kurang sehat ya, insya Allah kesini mah sehat langsung. Ada yang pelok. Iya. Jadi banyak program kesehatan juga yang mungkin nanti akan dengan Bu Bidan yang untuk stunting itu ya. Terus juga pembinaan bagi yang menopause itu kan yang tadi kita bahas. Terus juga Kang Indra ini juga beliau selain dari walaupun sama kita bukan dari basic politik tapi kita sama-sama punya visi misi sosial yang dimana mungkin ya jembatannya adalah PAN kan, Partai Amanat Nasional, yang dimana menjadi kendaraan kita saat ini untuk bisa menjadi seseorang dan memberi kebijakan penuh kan gitu, yang semoga melalui jembatan PAN ini kita bisa mendapatkan dan memberikan
Pelayanan terbaik untuk masyarakat. Betul. Mungkin dari Bu Bidan ada penyampaian mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita menjadi tim yang solid, yang baik, yang dimana saya pasti perlu bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua. Saya pun punya program, kalau tidak kita tersampaikan pun sayang kan kalau tidak kita berikan kepada masyarakat. Karena peluang-peluang ini banyak dan tidak membebani masyarakat, bahkan kita memberikan informasi yang sangat memberikan manfaat. Itu mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan barangkali ada yang perlu disampaikan terkait program-program kerjanya. Saya mah mungkin sebutnya kecil. Tapi perlu disampaikan juga. Apa-apa Ya. begitu. Ayo monggo. Ini dari mana aja? Nah ini mungkin sebelum Bu Bidan, jadi saya kenalkan dulu ya Bu Bidan. Iya. Yang pertama ini dari Kecerbonan, ibunya. Nah kalau ini dari Kalijaga, timnya Pak Indra. Ya, Pak Indra ini dari Taman Kota. Kabupaten. Jadi ada 12 lagi.